Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Menjadid, NRP terakhir 029. Dan di sini saya akan bertugas sebagai opening di pembukaan untuk presentasi kali ini. Dan sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa bergabung dengan teman-teman karena saya memiliki acara di luar kota. Lalu baiklah, langsung saja izinkan kami untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk membuat alat pengatur suhu menggunakan metode Arduino Uno. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Mildanisha Shakira dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Dan saya Dimas Yudho Bagus Subianto dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Kami di sini akan menjelaskan komponen-komponen apa yang akan kami gunakan dan fungsi dari komponen tersebut, yang dengan judul project sensor suhu ruangan menggunakan Arduino Uno dengan sensor suhu DHT11 dengan output menggunakan PLX elektrik. Untuk komponen utama kita akan menggunakan Arduino Uno, dan untuk sensor suhunya kita akan menggunakan DHT11, dan untuk resistor kita akan menggunakan yang 10.000 ohm sebagai penghambat listrik. Jadi kita menggunakan papan sirkuit untuk penghubung dari resistor, kabel jumper, dan DHT. Lalu kami menggunakan kabel USB untuk daya dari Arduino. Lalu kita menggunakan kabel jumper mil-mil untuk penghubung dari resistor, DHT, dan Arduino. Perkenalkan, nama saya Grisa Anudita dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Jidiana Ramazia dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan rangkaian yang akan kita pakai untuk percobaan pada kali ini. Oke, yang pertama kita akan menempelkan kabel kepada Arduino Uno. Pada kabel berwarna hitam ini kita tempelkan pada Arduino Uno bagian pin input GND. Kemudian kepada kabel berwarna putih ini kita tempelkan pada pin input bagian 5 volt. Kemudian pada kabel warna coklat ini kita tempelkan kepada pin input bagian 2. Langkah selanjutnya kita letakkan sensor suhu DHT11 pada bagian tengah breadboard. Sensor suhu DHT11, bagian paling kanan adalah GND, bagian tengahnya VCC, dan bagian paling pinggir adalah data. Oke, setelah itu kita sambungkan kabel warna hitam yang ada di Arduino Uno dengan bagian GND yang ada di papan. Setelah itu kita sambungkan kabel warna coklat kepada bagian di papan yang sejajar dengan data. Setelah itu kita ambil resistor yang kita pakai dan kita masukkan yang searah dengan data dan ruas satunya. Setelah itu kita ambil kabel warna putih yang ada di Arduino Uno, kita pasangkan pada bagian positif yang ada di papan. Setelah itu kita ambil kabel warna merah dan kita pasang sejajar dengan resistor. Lalu kita sambungkan ke bagian VCC. Setelah itu kabel terakhir yang warna oranye kita taruh sejajar dengan kabel warna putih di bagian positif, dan kita tempelkan satunya ke arah yang sejajar dengan resistor. Perkenalkan, nama saya M. Adri Hikami dari Departemen Kimia. Dan saya Bimo Wicaksono dari Departemen Kimia. Di sini kami akan menjelaskan tentang software yang akan digunakan dalam
sensor suhu ruangan menggunakan Arduino Uno dengan sensor suhu DHT11 dan dengan output PLX DAQ. Software yang digunakan yaitu Arduino IDE dengan library DHT Sensor Library versi 1.4.0, juga ada Fruit Unified Sensor versi 1.1.12 dan dengan output PLX DAQ. Langkah pertama yang akan kami lakukan untuk membuat kode pada Arduino Uno dan sensor Arduino Uno adalah mendownload Arduino Uno IDE versi 2.2.1. Karena kami sudah ada, maka tidak kami download kembali. Yang selanjutnya adalah mendownload kode dari DHT Sensor Library versi dari 4.1.4.0 yang sudah kami download juga. Selanjutnya adalah mendownload dari kode Adafruit Unified Sensor dengan versi 1.1.12. Dan terakhir adalah software dari PLX DAQ yang merupakan sebagai output dari Arduino Uno IDE sensor suhu yang akan dibaca dalam Excel. Langkah berikutnya dalam membuat kode untuk sensor suhu ini yaitu membuka software Arduino IDE-nya. Kemudian di sini kita pilih sketch, ke include library, add zip library, dan pilih library DHT sensornya yang sudah di-download tadi. Nah, ini karena sudah di install sebelumnya, jadi kita overwrite saja. Nah, sudah, kemudian kita pilih file, example, kemudian cari ke bawah DHT sensor library dan pilih DHT tester. Nah, ini kodenya kita pilih semua dan kopikan ke sini. Setelah itu, di sini kita juga dibutuhkan ada Fruit Unified Sensor Library. Jadi kita pilih sketch lagi, include library, dan add zip library. Kemudian pilih ini yang sudah kita download tadi. Nah, di sini kita overwrite saja. Kemudian ini untuk kodenya, define DHT pin 2 ini disesuaikan dengan pin di mana kita mencolok si sensor dengan Arduino-nya. Kemudian karena kita pakai sensor DHT11, jadi kita pakai yang ini kodenya. Lanjut, ini void setup serial begin. Ini kita ganti ke 128.000, dimana ini merupakan baud rate atau kecepatan bit per second. Iya, kecepatan dalam bit per second dimana data dikirim ke Arduino. Kemudian untuk serial print line ini kita ganti dengan clear data. Fungsinya adalah untuk menghapus data setiap kali kita mengukur. Kemudian di sini kita tambahkan ini kita hapus saja. Dan di sini kita tambahkan serial print Nah, ini tuh untuk di Excel-nya nanti. Kemudian tambahkan juga serial print one ini untuk supaya datanya nanti enggak saling bertumpuk. Void loop di sini delay-nya 2000, di mana delay dari setiap pembacaannya itu 2000 milisecond. Kemudian float ini untuk membaca kelembaban, ini untuk membaca temperatur yang secara defaultnya itu Celsius.
Kemudian di bagian sini kita tambahkan serial print. Nah, ini untuk suhunya, koma 2 ini maksudnya adalah pembacaannya 2 angka di belakang koma. Koma 2. Yang ini untuk kelembaban. Oke, sudah. Berikutnya kita sambungkan Arduino Uno yang sudah disusun seperti ini ke laptop dengan port 4. Jika Arduino Uno sudah tersambung, maka lampu yang ada di sini di on sama L akan hidup. Setelah Arduino-nya kita sambungkan ke laptop, kemudian kita di sini pilih tools, kemudian pilih port yang kita gunakan, yang dimana saat ini kita gunakan port 4. Nah, setelah itu kita verify kodenya untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita upload saja ke Arduino-nya. Nah, ini uploading. Nah, setelah di-upload, kita buka PLX Deaki-nya. Nah, untuk port dan bautnya ini kita sesuaikan dengan kodenya yang tadi ya, dimana kita pakai port 4 dan kecepatannya itu 128 bit per second. Setelah itu kita connect dan nantinya datanya akan muncul di sini setiap 2000 milisecond. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Khalid Sidik Abdullah dengan 3 NRP terakhir 052 dari Departemen Kimia Program Studi SAIK. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai proyek yang kami kerjakan, yang kelompok saya kerjakan selama 2 minggu ini, yaitu proyek sensor suhu dengan Arduino Uno dengan menggunakan sensor suhu DHT11 dengan outputnya menggunakan sistem PLX DAQ. Nah, di sini ada rangkaian dari Arduino itu sendiri yang dimana telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Hanya saya akan membahas sedikit saja. Di sini ada sensor suhunya dan kemudian ada kabel-kabel yang menghubungkannya kepada Arduino, serta ada kabel yang menghubungkan antara sistem ini dengan laptop. Nah, kemudian untuk menghasilkan outputnya itu menggunakan salah satu sistem yang dapat ditemukan di internet, yaitu PLX DAQ, yang dimana dengan menggunakan PLX DAQ ini kita dapat melihat suhu serta kelembaban yang ada pada sekitar kita, khususnya pada sekitar sensor suhu ini. Sehingga dengan menggunakan PLX DAQ ini kita tidak perlu lagi contohnya dengan membeli display atau mungkin ya tampilan-tampilan yang lainnya. Hanya dengan menggunakan PLX DAQ ini kita dapat melihat hasilnya dengan ditampilkan pada Microsoft Excel. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mungkin itu saja mengenai bagaimana cara membuat alat tersuhu menggunakan metode Arduino Uno. Dan ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.